Romo. Apa itu? Kayak mana kami yang kawan-kawan itu ada juga yang jualan di pekan-pekan pemerintah itu didatangi, didata, dipaksa suruh jualan di sana. Ya. Ada seunsur menakut-nakutin lah. Itu kayak mana itu tanggapannya Pak Romo? Kita ini memang harus takut kalau melanggar aturan. Ya, saya orang yang paling penakut kalau melanggar aturan. Kalau tidak melanggar peraturan, kita di backup oleh peraturan itu sendiri. Peraturan itu namanya peraturan hukum. Negara kita, negara hukum. Sepanjang kita nggak melanggar hukum, sebenarnya salah kalau kita takut. Tapi kan ada juga sebagian kawan namanya ditakutin katanya kalau kalian nggak mau jualan di pajak rampa, jualan di pajak pemerintah nggak boleh Pak. Itu udah ada itu Pak. Apanya screenshot itunya, imbok-imboknya semua itu. Kan seperti itulah Pak. Saya di rumah saya aja boleh jualan. Nah, Saya buka kios di muka rumah saya jualan. Orang tanah saya suka hati saya. Betul kan? betul Pak. Masa takut? Dari kau ini halaman, wes kau tutulan dan kono ditakut-takuti mesti jualan sana. Dan kau ngono. Enggak ini loh Pak, kan jualan di Lilo ini, kan jualan di pajak pemerintah. Lilo ini Nah kan didatengin sama orang Lilo. itu, nggak boleh jualan lagi kalau masih tetap jualan di Lilo. Gitu loh Pak. Peraturannya mana? Itu orang nggak ada kasih peraturan, cuma dikasih memang takut nakut-nakutin dia Pak. Saya di Jakarta aja, di pusat ibu kota, masih ada namanya Pekan Senen. Sekarang jadi pajak Senin kan? Ada Pekan Jumat, jadi pajak Jumat. Ada Pekan Rebo, pajak Rebo, Pasar Rebo, gitu-gitu kan? Tapi Pekan Ular, tapi tetap ada yang cuma di sini hari Kamis saja. Itu di Jakarta. Masa lebih parah pula di Sirki ketimbang Jakarta? Kayaknya salah parahan sini memang Dan Pak. kami kan udah baca peraturannya bahwa orang per orang boleh membuat pasar rakyat sepanjang tidak melanggar peraturan. Ya kalau dimintai iuran untuk pajaknya ya kita kasih. Kalau belum ada dimintai pajaknya kita usulin. Kami ini pajaknya berapa satu kali jualan? Entah 2.000, ya harus kita kasih. Karena ditinjau dari hukum negara, setiap yang kita mendapatkan keuntungan itu pasti ada pajaknya. Kalau dalam hukum agama, setiap rezeki yang kuberikan kepadamu di dalamnya ada milik orang. Jadi kita jangan juga menolak kalau itu diminta. Tapi kalau kita dipaksa keluar dari tanah pribadi, apalagi pindah ke tanah pribadi yang lain, itu dia yang melanggar aturan. Nah gitu, jadi nggak usah ribut-ribut, nggak usah heboh-heboh, jualan saja. Mohon sama Allah mudah rezeki, ya kan? Nah, kalau ada yang salah paham, mudah-mudahan diluruskan pemahamannya. Nggak usah kita pula anggar hebat pula kan? Nah, adalah kita sama-sama makhluk yang lemah. Udah Pak Romo. Pak Rizky. Aldi Putra. Pemekaran dia lah saya ini. Dari situ pajak ke saya lah lari. Jadi sana tusuk karena dia merasakan begitu waktu di dalam rapat dia mendukung. Saya yang tidak mendukung saat itu Pak. Saya perempuan orang yang mendukung sementara awak yang degil kali kan juga orang perempuan. Apa dia bilang? Kalau saya katanya gitu, saya ikut program pemerintah. Kata dia. Oh kalau saya tidak. Saya tidak akan mau. Mohon maaf Pak Camat, wakil polisi, tentara segala macam. Mohon maaf saya sama bapak-bapak pejabat semua. Saya tidak akan tutup elo saya dari mulut saya sendiri. Tapi karena yang membuat pekan itu pedagang. Kalau pedagang masih mau ke tempat saya tetap terbuka untuk menerimanya. Tetapi kalau pedagang memang pergi sendiri, itu apa boleh buat. Pasar itu ada kan karena adanya pedagang. Panggil, ditakut-takutin, ibu nanti bisa begini, kan. Akhirnya mereka juga bisa membujuk saya, Bu, nanti Bu, kalau ibu nanti mau,
Ibu nanti kan bisa dapat kios di sana. Pak, saya mau dapat kios bambu di sana, ada di sana, sementara saya jadi direktur di tanah saya sendiri. Apakah saya harus jadi anjing pelacak di tanah orang lain? Diam dia, Pak. Diam dia. Gila kali. Itulah orang ini. Jadi karena tidak mampunya dinas pasar langsung dijatuhkan ke Satpol PP karena dia penegak perda karena memutuskan surat saya. Ketidakmampuan mereka, dilaporkanlah saya ke Polres. Sengaja datang, Pak. Setiap hari datang ke lokasi saya ini, Pak. Anak saya sampai nangis, Pak. Telepon saya, Ma, ada polisi, Ma. Kayaknya diteror hati saya ini, Pak. Sakit loh, Pak. Ini, Pak, surat panggilan orang itu ada 1 rim ini, Pak. Saya kumpul itu, Pak. Hampir 1 rim. Nanti saya kasih nanti foto-fotonya sama Bapak, kalau Bapak mau. Hampir 1 rim segini, saya kumpul itu, Pak. Ada dalam 1 hari itu ada 3, ada 2 yang datang surat untuk saya dari dinas ini, dari dinas ini. Tapi saya tak takut juga, karena merasa saya nggak salah. Saya tidak akan berhenti, Pak, untuk menyampaikan ini kepada pemegang hak pembuat peraturan di sini dan sampai ke DPR RI. Itu akan tetap saya lakukan, Pak. Gitu. Jadi kenapa? Karena saya tetap, walaupun saya perempuan, walaupun saya lemah, saya tetap ingin memberikan partisipasi saya mendukung pembangunan di tanah air dengan cara memberdayakan. Jadi saya sudah simak semua, itu sudah betul, kecuali membahasakan itu. Jadi kita tidak dalam posisi melawan pemerintah. Kalau kemudian di sana dikenai retribusi, kita juga siap diberi dikenai retribusi. Nah, cuman yang sesuai dengan perda, berapa kenanya, ini tanya ke Bapak-Bapak. Jangan di luar batas retribusi yang menjadi kewajiban pedagang. Kan ada pedagang pasar, ada pedagang pekan. Beda itu. Kalau pedagang pasar, dia jualan 7 hari. Kalau pedagang pekan, 1 hari. Masa sama pula besar retribusi yang jualan tiap hari sama ya? Kecuali retribusi harian itu memang sama. Jadi itu kita jembatannya juga. Jadi kita jangan hanya defensif. Kita juga ofensif. Ofensifnya itu untuk mengikuti peraturan, membuat penambahan pemasukan kepada APBD. Dalam rangka apa hari ini kalau boleh tahu ini kunjungannya? Ini saya dalam jadwal reses DPR RI untuk menyerap aspirasi masyarakat. Beberapa waktu yang lalu saya kan kemari melihat apa yang terjadi di Pasar Lelo dan saya memeriksa peraturan yang berlaku di Serdang Bedagai dengan fasilitas anggota DPRD Serdang Bedagai. Ternyata keberadaan Pasar Lelo ini adalah upaya masyarakat untuk mendukung program pemerintah, yakni pemberdayaan masyarakat. Yang usaha yang mereka lakukan itu sangat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya perda yang ada di Serdang Bedagai. Baik perda tentang lingkungan hidup dan perda tentang pasar rakyat, nyata keberadaan Pasar Lelo ini semuanya sesuai. Sehingga saya sebagai anggota DPR RI justru menilai keberadaan Pasar Lelo ini adalah upaya yang jelas dari masyarakat setempat untuk membantu bangkitnya ekonomi rakyat. Karena itu saya mendukung keberadaan Pasar Lelo dan saya sama sekali merasa keberatan terhadap tindakan-tindakan siapapun yang melarang rakyat melaksanakan peraturan perundang-undangan yang menghalang-halangi rakyat untuk turut serta dalam partisipasinya dalam pembangunan di negara Republik Indonesia.
Begitu. Ada yang lain, kawan-kawan? Yang lain terkait laporannya ke Polda? Ya, terhadap tindak kriminal, ya bahwa pengerusakan properti pribadi itu kan kriminal, tindak pidana itu. Merusak barang dagangan warga itu kan juga pidana, kriminal. Menyakiti pedagang ya yang tidak melakukan kesalahan itu juga kriminal, tindak pidana. Itu kita laporkan. Dan kita berharap aparat penegak hukum, terutama polisi yang bertugas melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 akan memfollow up laporan yang kami buat. Dan kami kan sudah permisi kepada Pak Kapolda akan membuat plang Romo Center untuk menegaskan kenapa kita dukung. Kan ada maklumatnya itu. Dan di situ ada lambang resmi dari Romo Center. Yang keberadaan rumah aspirasi Romo Center itu adalah perintah undang-undang. Maka merusak lambang itu kami menganggap itu pelecehan terhadap undang-undang. Ini juga kami laporkan ke pihak Polres dan kami berkeyakinan Polres akan menindaklanjuti laporan kami. Karena memang itu adalah tupoksi mereka. Menekan mengintimidasi pedagang di sini, misalnya sempat kemarin ada himbauan tidak boleh belanja ya, yang terakhir belanja yang dipunyai camat lewat camat gitu. Itu gimana kita Romo Center mau kalau ada orang yang menghambat pelaksanaan peraturan perundang-undangan, ada pihak yang menghambat warga negara berpartisipasi dalam pembangunan, itu adalah tindakan melawan hukum. Kalau dia itu adalah aparat yang digaji oleh rakyat bekerja dalam posisinya, maka aparat ini adalah pengkhianat terhadap rakyat dan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Apa yang harus dilakukan pedagang? Berdoa saja kepada Allah agar mereka kembali ke jalan yang benar. Karena di hati mereka yang terdalam, maka dzabal fuadu maro'ah. Mereka tahu yang salah itu pasti salah, yang benar itu pasti benar. Jadi jangan pula ada yang terprovokasi membuat perlawanan justru kontra kriminal lagi. Ya udahlah, yang penting kita masih bisa cari nafkah. Berdoa saja kepada Allah agar mereka yang hatinya itu hari ini nggak lurus diluruskan oleh Allah Subhanahu.